kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita pada hari ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka Ibu akan absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ada siapa? Nizar. Nizar kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Terus? Dita. Dita kenapa? Sakit. Sakit. Oh ya. Ada lagi? Tadi, Bu. Oke, siapa? Badia. Badia kenapa? Sakit. Sakit. Oke, siap. Badia sakit. Hampir semua yang izin yang tidak hadir hari ini adalah sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan bisa ikut belajar di kelas kita ya, dengan kita bisa bersama-sama untuk belajar di sekolah ya kan ya. Nah, untuk pembelajaran Ibu di hari ini, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Pada pembelajaran Ibu berharap kalian di sini bisa menyepakati atau mengerjakan atau mematuhi ya kan ya peraturan yang sudah kita buat. Pembelajaran dengan Ibu ada kesepakatan yang pertama yaitu menggunakan pakaian seragam rapi ya kan ya. Coba dicek dulu kerapihannya, sudah rapi? Sudah rapi semuanya? Oke, sekarang kebersihan kelasnya apakah sudah dijaga, sudah bersih, ada sampah masih? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, peraturannya adalah dilarang makan dan minum pada saat pembelajaran ini berlangsung. Yang keempat juga sama, dilarang mengobrol pada saat Ibu menerangkan pelajaran. Oke, yang kemudian nomor 5, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak menguap terus pada saat Ibu menerangkan pembelajaran, ya kan ya? Oke, dan yang berikutnya harus bisa saling menghormati pada saat pembelajaran kita berlangsung, berdiskusi, bekerja kelompok juga harus bisa saling bekerja sama. Begitu ya? Oke, sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke, siap. Adakah yang hari ini kesiangan? Tidak ada ya, semua yang ada di sini pastinya sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar. Pastinya dari bangun pagi sudah sholat subuh, sudah siap-siap dan ingin belajar ke sekolah, ya kan ya, sudah gemar belajar, ingin mengikuti pelajaran di sekolah dan juga harus makan makanan yang bergizi, dilarang jajan sembarangan. Yang kemudian yang berikutnya yaitu bermasyarakat, ya kan ya, bermasyarakat di sini kalian bisa bergaul dengan teman kalian, teman sebaya. Bagaimana caranya kalian bisa bekerja sama, bagaimana saling menghormati, itu adalah bermasyarakat. Dan yang kemudian yang paling penting, yaitu yang ketujuh, tidur cepat, dilarang tidur larut malam. Oke, jadi kalau kita sudah tidurnya cepat, pasti akan bangun cepat dan tidak akan kesiangan. Kalau sudah bangun pagi, diperkirakan kita berangkat jam berapa, di perjalanan itu berapa menit, nanti sampai sekolah kira-kira pukul berapa, itu sudah diperhitungkan, sudah dihitung-hitung ya kan ya, sehingga kita tidak terlambat sampai ke sekolah. Materi yang baru pada pagi hari ini adalah perangkat keras atau hardware. Tapi sebelum Ibu memulai materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu.
pelajaran Ibu di minggu yang lalu? Masih Bu. Oke, ada yang masih ingat? Silakan Tantri. Pelajaran Ibu minggu kemarin mengulas tentang apa ya? Pengertian sistem komputer. Oke, pengertian sistem komputer itu apa ya? Pengertian sistem komputer adalah kumpulan komponen sistem komputer yang bekerja sama untuk melakukan pemrosesan data dan menghasilkan informasi. Oke, betul sekali, tepat sekali. Terima kasih Tantri, masih ingat pelajaran Ibu di pekan yang lalu atau minggu yang lalu? Ada lagi materi tentang apa lagi di minggu lalu yang kita bahas? Saya Oke, silakan Linda. Materinya tentang apa ya? tentang komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer ada berapa? Ada 3 Bu. Oke, apa saja sih? Hardware, Hardware, software, dan driver. oke, dan brainware. Semuanya jangan tegang ya. Coba kita teknik stop dulu. Coba semuanya relax. Relax dulu duduknya. Oke. Tarik nafasnya perlahan. Barangkali dari rumah ada yang pusing, ya kan ya? Iya kan ya? Barangkali ada yang memikirkan sesuatu, ya kan ya? Kita tinggalkan dulu permasalahan yang ada di rumah, ya kan ya? Sampai ke sini kita ingin belajar dengan baik, dengan senang, dengan gembira, ya kan ya? Oke, silakan duduk dulu dengan tenang, dengan relax. Tarik nafasnya perlahan-lahan. Oke. Sudah siap belajar dong? Ya? Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Sekarang sebelum Ibu lanjutkan materinya, kita mau belajar tentang apa sih Bu? Kira-kira kita tuh mau belajarnya, kira-kira kita mau bisa apa? Begitu kan ya? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan jenis dan fungsi dari hardware. Jadi kalian nanti bisa tahu yang namanya hardware itu apa. Mengidentifikasi, ya kan ya? Mengidentifikasi jenis-jenis dari perangkat keras komputer dengan tepat. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kalian mampu menganalisis perangkat keras komputer sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jadi kalau kalian nanti sudah belajar dengan Ibu di hari ini, diharapkan kalian bisa tahu, oh, hardware ini tuh adalah termasuk ke dalam hardware apa? Apakah input, output, proses, atau storage? Jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya yang akan kalian kerjakan nanti pada saat observasi berlangsung, ya kan ya? Nah, Ibu bagikan dulu untuk LKPD-nya dari kelompok 1 dulu. Ini Ibu urut ya, silakan. Nanti kalian bisa dikerjakan pada saat observasi berlangsung. Kelompok 2, silakan ya. Kelompok 3, ini kelompok 3 kan ya? Terus untuk kelompok 4, ini kelompok 4 kan ya? Ya, ini kelompok 5. Oke, perhatikan dulu ke depan ya. Kalau tadi Ibu sudah menerangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka kalau kita lihat gambar yang ada di depan, ya kan ya, pasti tidak asing, sama persis dengan yang ada di meja kalian masing-masing, ya kan ya? Ada apa ini ya? Monitor, ada keyboard, ada CPU, ada mouse. Kalau misal Ibu ingin mengetik di rumah, ya, kemudian keyboardnya dipinjam sama kalian, kira-kira Ibu bisa mengerjakan tugas tidak ya? Tidak. Karena tidak ada keyboardnya, gimana Ibu mau mengerjakan sesuatu ya? Di pekerjaan di komputer karena keyboardnya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat CPU. Kalau kita lihat di dalam CPU ini ada beberapa hardware yang terpasang. Nah, Ibu yakin sebelumnya kita belum pernah membuka isinya. Yang kita tahu cuma ada kotak, begitu kan ya? Ada monitor dan juga ada mouse, ada keyboard. Tapi kita belum pernah melihat di dalamnya tuh sebenarnya isinya tuh apa aja ya yang ada di dalam CPU. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang perangkat keras. Salah satu komponen dari sistem komputer yaitu perangkat keras yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada hari ini.
dipegang. Nyata dong ya? Nyata kan ya? Bisa dipegang, bisa dilihat, nah bisa diketok-ketok juga. Nah, itu merupakan pengertian dari perangkat keras komputer atau hardware. Adalah semua komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan bisa disentuh secara langsung. Adapun komponen dari sistem komputer kan ada 3 ya. Yang pertama hardware, yang kedua adalah software, printer, yang ketiga firmware. Jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya saling berhubungan. Kalau cuma ada hardware-nya saja, tidak ada software yang diinstal, maka tidak akan bisa berfungsi. Kalau sudah ada hardware-nya, sudah diinstal juga software-nya, tapi cuma jadi pajangan aja, kira-kira bermanfaat tidak ya? Tidak, bahkan bisa jadi rusak karena tidak pernah dipakai. Oke, lanjut. Depan kalian juga sama, kalau dibuka motherboard-nya ada bagian-bagian yang terpasang. Kalau di sini kosong, ya kan ya? Nah, kalau kosong begini kira-kira bisa dipakai nggak? Nggak bisa ya kan ya, karena ada hardware-hardware yang saling berhubungan yang harus bekerja sama di dalam sini, ya kan ya? Nah, sekarang apa yang terjadi jika salah satu komponen di dalam CPU tidak terpasang dengan benar atau rusak? Bisa rusak ya. Nah, saat membuka CPU kan bisa lihat kan banyak banget perangkat hardware ya. Nah, menurutmu apakah semuanya itu penting? Oke, nanti kita observasi ya. Ada alat apa saja? Ya, ada hardware apa saja? Fungsinya untuk apa? Kalian akan berkenalan sekarang, ya kan? Nah, kira-kira apa saja komponen perangkat keras yang ada di dalam pemrosesan atau CPU? Silakan kalian sekarang mengobservasi CPU yang ada di depan atau di meja kalian masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan dari tes diagnostik sebelumnya, ya kan ya? Silakan dikerjakan. Oke. Oke, silakan dikerjakan ya. Boleh dilihat di sini ya. Di sini ada tanda. Ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di sini. Karena tidak semuanya ada. Ya, jadi kalau ada boleh ditulis ada. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau ada itu fungsinya buat apa? Ya, silakan ya. Mana kalian coba ya, boleh sambil dilihat di sini. Oh, apa sambil berbicara? Sambil dilihat. Boleh dilihat di sini.
jenisnya proses dan ada juga storage. Nah, maksudnya sebagai nanti saya ada bagian-bagian potnya juga gitu ya di sini. Ada storage, ada proses ya kan ya. Boleh diurutin nggak apa-apa, nggak ada yang ini mahal. Nah ini karena masukkan ada kayak konsentrasi dari ada keyboard, ada di sini keyboard, ada nggak keyboard? Nah keyboard ini termasuk ke dalam masukkan, berarti di sini keyboard berarti tulisnya input atau masukkan, input device atau masukkan, perangkat masukkan boleh bahasa Indonesia aja, perangkat masukkan boleh ditulis di Jawa. Nanti yang ini apa, ini apa, boleh masukkan. Dia lagi bisa jawabnya. Oke, dia ini menganalisis ya. Iya, oke, silakan kerjakan. Sambil boleh sambil lihat di buku, boleh literasinya, boleh. Bisa ya, ini bisa dicoba kan? Harus itu termasuk perangkat apa ya? Perangkat keras ya, perangkat keras apa ya? Sebagai perangkat keras, penyimpanan untuk menyimpan data digital ada di dalam diri datanya di sini. Ya kan ya? Ini dikerjakan kembali, harus dikerjakan semua sesuai dengan CPU yang ada di company yang bisa jadi ada di sini saya. Kalau ada yang ada boleh jenis. Dan jenisnya apa? Fungsinya Romana. Asli bisa jawabnya? Iya. Input device, process device, terus storage device, terus output jenis kayak dia bisa kalau dia bilang salah apa sih ini
Biasanya cewek jenisnya apa? Nice, iya. 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 Fungsinya untuk apa ditulis? Dipakai meja. Sudah dapat jawabannya? Jangan lupa itu jenisnya termasuk ke dalam jenis apa? Jawabannya. Dan juga fungsinya untuk apa? Ya kan ya? Kalau kamu bingung, boleh sambil melihat buku, ya, dicari jawabannya. Atau boleh dari literatur yang lain, dari HP juga boleh. Iya, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu kira-kira kalau ada yang itu kalau salah satu KBR-nya itu dari pasang, kalau ada kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira bisa jalan nggak ya? Bisa berfungsi nggak? Gitu ya? Oke, sekarang dikerjakan boleh masuk ke diskusi dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita tulis dulu. Itu harusnya sebagai input. Semuanya sama.
Iya. Iya. Sistem tetap akurat, ya kan? Ya, ya, silakan dijawab. Oke. Ada juga. Tapi yang ini mah kan fungsinya input output. Input dan efek ya. Iya. Yang kita ada boleh tapi kalau kamunya harus kalau nggak ditulis tapi alfabetnya ditulis seperti kamu paham, ya kan ya? Tadi itu sebagai pembuka ya. Iya. Silakan. Iya. Oh iya, iya Kak. Silakan. Seswanto, gimana? Prosesor Bu. Ada Ada coba kita lihat di sini. Biasanya prosesor itu adanya di bawah heatsink and fan. Heatsink and fan itu yang ini, iya pendingin dan kipas. Tapi di bawah sini tuh ada prosesor. Prosesornya, iya, sebenarnya bisa dicopot, boleh. Kalau mau dicopot boleh, silakan. Iya, ada pastinya kalau ada heatsink dan fan-nya, iya kalau ada heatsink fan, iya kalau ada heatsink and fan-nya berarti ada. Iya, coba yang lain yang sudah selesai boleh siap-siap untuk mempresentasikan ya. Siap-siap disiapkan, dibaca kembali, siapkan apa yang akan kalian presentasikan sambil menunggu teman kalian yang belum selesai. Iya, ini ada betul. Iya, coba satu tanya. Iya, itu yang ada di atas ya. Oke, ya. Ada ya. Jadi fungsinya untuk apa sih prosesor itu? Sebagai iya. Instruksi sebagai otak dari komputer. Jadi yang prosesor ada fokusnya. Kita ingin relax dulu, relax. Kita main game dulu ya, siap-siap. Masing-masing kelompok ya. Kita relax dulu dari kita selesai. Kita main game dulu ya. Sebelum ada yang presentasi nanti depan, kita bermain game terlebih dahulu. Siap-siap ya. Pertanyaan masing-masing kelompok. Ada setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang ada di depan, ya kan ya? Dari quiz game yang ada di depan, ya kan ya? Nah, nanti kalau ada yang tidak bisa jawab, boleh dilempar ke kelompok yang lain. Ini nanti ada skornya ya, nanti dapat hadiah. Iya. Oke, silakan. Kita mulai. Sudah siap? Kita putar dulu spinnya. Kelompok 1, pertanyaannya adalah ini. Silakan. Fungsinya untuk atas ini namanya apa ya? Namanya apa ayo? Kelompok 1 ada di CPU. Namanya apa ya? Mengubah arus listrik dari sumber PLN. Oke. Biar kayak tadi dibongkar-bongkar. Ada semua di setiap CPU. Mana ya? Ayo. Ada dia ya? Aduh, udah siap-siap kelompok 4. Oh, kelompok 4 juga sudah siap-siap. Ini pertanyaan untuk kelompok siapa ini? Satu-satu. Iya. Pertanyaan untuk kelompok 3, iya kan ya? Ini udah semua kelompok angkat tangan semua udah mau jawab. Ayo. Pertanyaannya perangkat menyimpan data permanen di komputer untuk menyimpan data digital. Iya. Masih berarti ya? Oke, sudah bebas sekarang. Siap-siap presentasi perwakilan dari kelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Angkat tangannya. Ada yang mau maju ke depan? Ada. Oke, iya dari kelompok 4. Silakan maju ke depan, Amel. Silakan dipresentasikan. Apa sih yang sudah kamu dapatkan dari hasil observasi? Ya, silakan. Mulai. Saya akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok 4.
kelompok 5. Iya, dari kelompok 5. Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Oke. Macam-macam perangkat keras ada 4. Yang satu, perangkat masukan untuk memproses data. Perangkat jenis-jenis dari perangkat keras komputer ya. Ada 4 jenis perangkat komputer. Ada apa saja ya? Input device, ada output device, ada dan kemudian ada storage device. Dari keempat ini punya kelompok masing-masing hardware dengan fungsinya masing-masing. Oke, kalau begitu adakah yang bisa menyimpulkan pelajaran kita di hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Bulan. Hari ini kita sudah belajar apa? Iya, Mempelajari pengertian perangkat keras distribusi perangkat keras sebelum hardware. yang ada di dalam CPU dan juga fungsinya masing-masing. Iya, kita sudah mengobservasi hardware yang ada di dalam CPU dan fungsinya masing-masing. Oleh karenanya kalau sudah selesai, Ibu ingin kalian menjawab. Silakan di-scan dulu barcode di depan untuk refleksi pelajaran. Oke, untuk materi minggu depan ya. Minggu depan masih di pelajaran Ibu di informatika. Nanti kita masih mengulas materinya masih tentang sistem komputer. Kalau tadi kita sudah belajar komponen sistem komputer, ada berapa tadi komponen sistem komputernya? 3. Iya, ada hardware, software, dan firmware. Nah, kalau yang tadi kita sudah belajar tentang komponen perangkat keras dari sistem komputer. Berarti nanti minggu depan yang akan kita pelajari berarti tentang satu-satunya lagi apa ya? Software. Oke, jadi kalau nanti minggu depan kita akan belajar tentang software atau perangkat lunak dari sistem komputer. Karena komponen sistem komputer tadi terbagi menjadi 3, ada hardware, ada software, dan juga ada firmware. Kalau hardware tadi sudah dibahas perangkat keras. Kalau software nanti minggu depan kita akan bahas perangkat lunaknya apa saja, termasuk terlebih dahulu membaca literatur, boleh dari internet, dari HP, boleh dari buku paket yang ada di kalian, ya kan ya. Nanti biar minggu depan sudah siap menerima pelajaran software, ya kan ya, atau perangkat lunak dari pelajaran informatika yang akan Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian karena waktunya juga sudah habis di pelajaran Ibu. Mohon maaf barangkali ada salah kata. Ibu tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.